terkait pemilu 2024 yang mendatang, bagaimana opini Ibu supaya pemilu itu berjalan dengan lancar dan berkualitas? Iya, nah itu sebetulnya kembali kepada kesadaran kita ya, kepada masyarakat, terus kemudian ke penyelenggara politik, penyelenggara pemilu gitu ya, dan kemudian pelaku-pelakunya termasuk para aktivis parpolnya kayak gitu ya. Itu harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak menjadi gejolak yang tadi misalnya ada polarisasi, terus kemudian ada kebencian, terus kemudian juga kecurangan gitu ya. Semua harus berjalan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, tatkala itu sesuai dengan aturan, insya Allah tidak akan terjadi. Dan saya lihat mudah-mudahan sih 2024 nanti itu lebih relatif lebih stabil dibandingkan 2019 yang lalu. Selanjutnya, jika suatu saat Ibu terpilih nih, bagaimana kiat agar menjadi parlemen yang bersih, berintegritas, bebas korupsi, dan bisa mengedepankan kepentingan rakyat? Iya, itu mantep banget ya. Jadi saya pertama memang untuk para caleg-caleg ini bersyukurnya kita dibekali oleh KPK ya. Kita dibekali oleh KPK pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi gitu. Jadi tatkala kita paham itu, kita lakukan aturan sesuai dengan aturan yang ada di dalam KPK itu, begitu ya. Apakah jadi regulasi-regulasi tatkala kita menjalankan tugas, apakah kita masuk ke dalam jebakan ya. Itu kan politik tuh di parlemen apalagi ya, di pemerintahan juga sama begitu. Banyak banget jebakan-jebakan tentang korupsi gitu ya. Sehingga parlemen itu harus kita dudukan sesuai dengan aturannya begitu ya. Para anggota legislatif itu harus paham bahwa dia duduk di situ juga dia sudah digaji gitu kan, dia sudah ada amanahnya gitu ya. Nah, bagaimana aturan-aturan, apakah itu menjadi kolusi, korupsi dan nepotisme atau tidak? Ya, baik gitu. Mungkin cukup sekian. Ya, kalau nanti ada yang kurang boleh silahkan di. Ada pertanyaan? Ada tambahan boleh silahkan. Pertanyaan dari teman-teman. Enggak, Ibu. Kayaknya udah cukup, udah ini juga kayak udah padat juga. Iya. Ya kalau memang ada yang kurang nanti boleh ditambahkan aja. Oh ya. Terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas kami gitu. Ya, saya berharap teman-teman yang kalian yang generasi muda ini gitu ya, itu benar-benar paham bahwa Indonesia ini punya potensi yang besar gitu ya, dan kalian sumber daya manusia itu ada pada kalian gitu ya. Sumber daya manusia untuk Indonesia ke depan itu ada pada kalian. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh begitu ya, pahami begitu bahwa Indonesia ini punya potensi yang besar untuk maju ya. Jadi nggak perlu juga jadi a priori dengan politik gitu ya, karena politik itu ya memang mau dimanapun kita pasti pakai ya politik, mau di birokrasi, mau di perusahaan gitu itu ada. Politik keuangan juga ada, di bidang keuangan, itu pengelolaan keuangan itu ada politiknya kayak gitu ya, ada ilmu politiknya gitu. Makanya benar kalian masuk FISIP ya ini ya. Itu memang bagus ya untuk membekali kita itu untuk memahami bagaimana kita memainkan peran sebagai generasi muda nanti. Tuh. Ya. Mudah-mudahan ini kayak tahun ini Ibu bisa ini juga. Kita doain mudah-mudahan. Ibu dilihat dari materi Ibu kayaknya udah ini banget nih gitu. Siap banget gitu. Ya udah siap banget. Sebetulnya siap banget juga enggak sih? Gak apa Ibu, kan belum itu. Iya, bismillah aja. Saya sebetulnya lebih cenderung kepada pengen memberikan peran aja gitu ya, lebih manfaat, lebih ini gitu ya. Tatkala kita bisa memainkan peran dengan semangat pertanggungjawaban, kalau kata saya sih, kita memiliki semangat pertanggungjawaban terhadap bangsa gitu ya, kita akan optimal
optimal sebetulnya. Gitu. Peran kita dioptimalisasi mau di mana kayak gitu. Kalau kita memang ada kapasitas di bidang politik ya mainlah di politik kayak gitu. Kalau misalnya ada kapasitas di bidang usaha kayak gitu ya, jadilah pengusaha. Tapi memang bagusnya sih harus all out ya. Jadi maksudnya kita harus mewujudkan cita-cita kita, harapan kita, terutama harapan bangsa Indonesia ini apa kayak gitu. Itu bisa terwujud ya tatkala kita juga punya cita-cita kayak gitu kan. Motivasi sama kata-kata ibu dong buat kayak kita anak-anak muda supaya lebih apa ya, motivasi ibu aja. Pokoknya semangat ya, apa ya, menggali potensi diri. Kita harus kenali diri kita, kita ini siapa gitu, dan kemudian kita punya potensinya apa ya. Kan setiap orang potensinya berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak perlu misalnya iri-irian gitu ya. Itu bisa jadi pengusaha sukses karena dia punya backingan kayak gitu, bapaknya pengusaha kayak gitu. Enggak begitu sebetulnya. Semua bisa kita raih ya. Kita mau siapapun kita saat ini gitu ya, kita tidak pernah tahu kan depannya seperti apa, tapi kita punya cita-cita yang kita bisa kendalikan adalah masa kini ya kan, masa kini. Jadi kita harus benar-benar optimalisasi di masa kini kayak gitu ya. Kita paham kita potensinya apa kayak gitu ya, mau kemana kayak gitu ya, dibikin alurnya kayak gitu. Anak-anak mahasiswa kan jago ya bikin pointernya apa kayak gitu kan, nanti kedepannya mau apa seperti apa, dan itu bisa di planning, direncanakan ya. Jadi misalnya nanti setelah keluar dari FISIP ini kita mau ngapain kayak gitu ya, kita mau mau jadi akademisi, kita ambil S2 dan seterusnya kayak gitu, atau kita mau jadi politisi, kita masuklah kayak gitu ya. Tapi harus benar-benar serius gitu ya, harus kuat mental, karena memang ujian anak zaman sekarang itu berbeda banget dengan kita zaman dulu ya. Tantangan kalian jauh lebih besar kayak gitu ya, apalagi tentang keterbukaan informasi gitu ya, tentang digital itu semua. Tapi itu jadi peluang yang besar juga kayak gitu, tantangan yang besar, peluangnya juga bisa jadi besar gitu. Nah, kita tinggal mau ngambil di mana. Kalau kita pesimis ya kita ngelihat aja terus tantangan gitu ya, waduh saya bisa nggak kayak gitu, pesimis akhirnya. Tapi kalau kita melihat itu di dalam tantangan itu ada peluang yang besar, kita akan jadi optimis gitu. Kita akan gali terus, oh kalau tantangannya begini, saya harus mencari solusinya seperti apa. Makanya saya ngelihat generasi muda itu zaman sekarang itu jauh lebih inovatif, jauh lebih kreatif dibandingkan kita yang zaman dulu. Jujur saya ngakuin. Dan saya salah satunya kenapa masuk Gelora atau saya ikut bikin Gelora, karena berharap generasi muda yang sekarang dan yang akan datang, terutama saya mikirin generasi anak-anak saya kayak gitu ya. Wah, tantangannya besar banget. Mereka harus paham gitu, baru harus bisa eksis gitu ya di kehidupan mereka nanti gitu. Nah, itu yang saya pikirkan. Bukan saya sebetulnya hampir nggak mau juga dicaleg gini gitu ya. Karena buat saya tuh berat, dan saya memang berharap kalian gitu ya, umur kalian yang maju, tapi mungkin karena terjadi ada lost generation kalau bahasa kita ya, ada banyak sekali lost generation yang kita alami gitu ya. Jadi ini makanya pemangkasan generasi ini kan, kalau udah generasinya udah banyak korupsi begini kayak gitu, gimana nih kayak gitu. Mungkin anak-anak muda yang masih fresh ini yang bisa kita majuin gitu. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kalian ini yang maju jadi para caleg dan aleg gitu, yang isi pemerintah kayak gitu kan ya, seperti itu. Ya, jadi semangat ya. Semangat. Ibu juga sekarang semangat. Amin, insyaallah. Amin, mudah-mudahan kepilih. Amin ya Allah rabbal alamin. Udah mungkin cukup sekian ya sesi wawancaranya. Terima kasih. Udah mau diganggu juga Ibu, makasih. Nggak apa-apa. Insyaallah nggak ganggu kok. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, nanti boleh saya share aja jawabannya buat tambahan ya. Iya. Boleh. Ya, kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Benar, Ibu. Salam Gelora.